Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang desentralisasi dalam akuntansi manajemen. Nah, sebelum ke pembahasan, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Irfan Hilmi Barokah dari kelas manajemen 4D dengan NPM 2101125. Nah, untuk yang paling pertama kita bahas yaitu tentang pengertian desentralisasi. Desentralisasi adalah praktek pendelegasian wewenang kepada jenjang yang lebih rendah. Suatu organisasi yang terdesentralisasi secara kuat adalah organisasi yang memberikan kebebasan kepada manajer-manajer tingkat yang lebih rendah atau karyawan untuk mengambil sebuah keputusan. Nah, desentralisasi sendiri merupakan suatu konsep manajemen yang berkaitan dengan pengelolaan kewenangan. Pelaksanaannya dengan memberikan kewenangan kepada unit-unit ataupun pengelola-pengelola dalam melakukan pengambilan keputusan. Kewenangan yang diberikan merupakan suatu bentuk delegasi dari pimpinan kepada bawahan. Tujuan dari desentralisasi adalah meningkatkan efektivitas dan produktivitas dalam pencapaian suatu organisasi. Nah, ada beberapa alasan mengapa kita harus melakukan desentralisasi dalam perusahaan kita. Yang pertama, mengumpulkan dan menggunakan informasi lokal. Kualitas keputusan dipengaruhi oleh kualitas informasi yang tersedia. Dalam perusahaan, mungkin saja manajer pusat tidak mengetahui kondisi lokal, sehingga dibutuhkan informasi lokal dalam mengendalikan suatu usaha tersebut. Nah, dalam hal ini diperlukannya informasi dari manajer pada jenjang yang lebih rendah, yang berhubungan dekat dengan kondisi-kondisi pengoperasional mempunyai akses untuk informasi ini. Selanjutnya yaitu fokus manajemen pusat. Keputusan-keputusan operasional perusahaan yang terdesentralisasi akan memberikan kemudahan bagi manajemen pusat. Dalam hal ini, manajemen pusat bebas untuk menangani perumusan, perencanaan, dan pengambilan keputusan yang strategis. Nah, yang ketiga selanjutnya yaitu melatih dan memotivasi manajer. Organisasi selalu membutuhkan manajer yang terlatih untuk menggantikan posisi manajer jenjang lebih tinggi. Nah, dengan adanya desentralisasi merupakan suatu wadah untuk melatih manajer tingkat bawah bertanggung jawab dan membuat keputusan sesuai dengan tanggung jawabnya. Nah, ini akan memacu para manajer untuk memiliki inisiatif dan kreativitas yang tinggi untuk memajukan perusahaan tersebut. Nah, yang selanjutnya yaitu meningkatkan daya saing. Salah satu cara terbaik untuk meningkatkan kinerja sebuah perusahaan atau pihak pabrik dengan memperkenalkan lebih jauh kepada kekuatan-kekuatan yang lebih besar. Jadi dengan adanya desentralisasi, sehingga unit-unit konsumen-konsumen yang berada di pelosok pun bisa berkunjung ke unit-unit tanpa harus ke pusat terlebih dahulu. Ya, contohnya seperti itulah kurang lebih. Nah, lalu selanjutnya yaitu tentang keuntungan dan kelemahan dari sistem desentralisasi ini. Yang pertama tentang keuntungan dari sistem desentralisasi. Keuntungan yang pertama adalah pengambilan dan kualitas keputusan lebih cepat dan lebih baik. Mengapa demikian? Karena dengan adanya desentralisasi, tentu pengambilan keputusan operasi dapat lebih cepat karena dilaksanakan oleh manajer pelaksana dan juga menghasilkan kualitas keputusan yang lebih baik. Sebab para manajer tingkat yang lebih rendah mempunyai pengetahuan yang terbaik tentang kondisi tempatnya sendiri. Oleh karena itu, mereka mempunyai kemampuan yang lebih baik dibandingkan dengan manajer tingkat atas. Kemampuan dan pengetahuan tentang kondisi. Yang selanjutnya yaitu keuntungannya itu manajemen
Manajemen teras dapat lebih baik berkonsentrasi pada isu-isu kebijakan dan perencanaan strategis. Desentralisasi memberikan kebebasan kepada manajer-manajer pelaksana untuk bertanggung jawab dan mengambil keputusan terhadap unit-unit yang menjadi tanggung jawabnya. Keputusan-keputusan harian dibuat oleh manajer pelaksana, sehingga manajemen teras dapat lebih fokus dan berkonsentrasi pada isu kebijakan dan perencanaan strategis. Yang selanjutnya yaitu agar memotivasi para manajer untuk melaksanakan pencapaian tujuan perusahaan dengan lebih sempurna. Manajer pelaksana yang bertanggung jawab terhadap suatu keputusan harian perusahaan tentu akan mengetahui informasi secara detail mengenai kondisi perusahaan. Desentralisasi memicu manajer pelaksanaan untuk berinisiatif melakukan hal terbaik untuk mencapai tujuan perusahaan. Nah, untuk keuntungan selanjutnya yaitu menyediakan alat yang baik bagi manajemen teras untuk menilai dan melihat potensi para manajer pelaksana untuk naik ke jenjang yang lebih tinggi. Baik, untuk selanjutnya yaitu tentang kelemahan dari sistem desentralisasi ini. Untuk kelemahan yang pertama, para manajer mungkin membuat keputusan-keputusan yang hanya menguntungkan divisi yang dipimpinnya saja, yang mengakibatkan kerugian terhadap divisi atau keseluruhan pada organisasi atau perusahaan. Yang kedua, yaitu para manajer cenderung mempunyai untuk memiliki sendiri unit organisasi penghasil jasa yang sebenarnya akan lebih murah jika jasa tersebut disediakan secara terpusat. Yang ketiga, di perusahaan-perusahaan besar sulit untuk mengukur prestasi seluruh unit organisasi dengan sistem yang sama. Nah, upaya mengatasi kelemahan tersebut yang pertama yaitu keputusan-keputusan tertentu haruslah dipusatkan. Misalnya, segala keputusan menyangkut pertanggungjawaban asuransi yang menguntungkan perusahaan secara keseluruhan. Yang kedua, sistem akuntansi pertanggungjawaban harus dibentuk sehingga keputusan manajer akan menguntungkan pada segmen atau unit yang bersangkutan, namun bagi perusahaan secara keseluruhan. Nah, maka dari itu sangatlah penting untuk sebuah perusahaan untuk mempunyai dan untuk mengatasi juga seluruh masalah-masalah pada desentralisasi ini. Baik, untuk yang terakhir yaitu kesimpulannya, desentralisasi fiskal bertujuan meningkatkan pelayanan dasar untuk masyarakat sehingga akses dalam pelayanan publik menjadi lebih mudah. Dengan adanya desentralisasi seperti otonomi daerah, fiskal memberikan keleluasaan bagi pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah. Desentralisasi dan otonomi daerah dapat membawa dampak yang sangat besar dalam suatu sistem pemerintahan untuk menata ulang suatu daerah agar lebih efektif dan efisien. Proses pelaksanaan desentralisasi asimetris adalah proses yang panjang dan kompleks di mana semua sumber daya dikerahkan demi mencapai kesejahteraan masyarakat dan untuk mencapai tujuan bersama. Terima kasih, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.